kembali teman-teman penjelajah makna di program Kamar Renungan. Masih bersama saya, Galih P. Saputra di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Galih. Dan salam ta'zim untuk seluruh sahabat Kamar Renungan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kemurnian hati dan amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, hari ini kita sampai di pemberhentian kelima, hadis Arba'in nomor 5. Jujur Ustadz, setiap kali mendengar hadis ini dibahas, suasana biasanya jadi agak tegang. Kenapa bisa tegang, Akhi Galih? Karena ini hadis tentang inovasi atau hal baru dalam agama Ustadz. Seringkali jadi perdebatan panas. Bunyinya yang populer itu, siapa yang mengada-ada maka tertolak. Rasanya seperti pedang yang siap memangkas apa saja. Nah, saya penasaran, bagaimana Ustadz Abdurrahman membedah hadis ini? Apakah kita akan menemukan kelembutan di balik ketegasannya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhi Galih yang dirahmati Allah. Benar sekali. Hadis kelima ini sering dianggap menakutkan. Padahal jika kita selami samudranya, ini adalah hadis tentang cinta dan orisinalitas. Cinta dan orisinalitas, itu sudut pandang yang baru saya dengar. Betul. Hadis ini adalah filter raksasa atau mizan, timbangan untuk amal lahiriah kita. Sebagaimana hadis pertama, innamal a'malu binniyat adalah timbangan batin, hadis kelima ini timbangan fisiknya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya yang fenomenal, Jami'ul Ulumi wal Hikam, menyebut hadis ini sebagai salah satu pokok agung Islam dalam menjaga kemurnian syariat. Mari kita dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Silahkan Ustaz. Beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan lafaz yang sedikit berbeda namun krusial. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Suara Ustaz selalu membuat hati bergetar. Baik Ustaz, kata pertama yang langsung menarik perhatian saya adalah ahdatsa. Di terjemahan sering diartikan mengada-adakan atau membuat hal baru. Secara bahasa, apa sebenarnya makna kata ini? Pertanyaan yang jeli, Akhi Galih. Mari kita bedah. Kata ahdatsa atau ahdatsa adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau dari akar kata hadatsa. Dalam kamus Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibnu Faris, akar kata ini bermakna awal mula wujudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dari akar kata ini lahir kata hadis, pembicaraan atau kejadian baru, dan mudah, hadatsatus sin. Jadi ketika Nabi menggunakan kata ahdatsa, beliau sedang menunjuk pada tindakan menciptakan kreasi baru tanpa contoh sebelumnya. Tapi perhatikan konteks kalimatnya. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Jadi bukan semua hal baru itu dilarang. Kita pakai mikrofon, pakai mobil, itu ahdatsa, hal baru. Tapi bukan dalam fi amrina hadza. Jadi kuncinya ada di frasa fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Kenapa Nabi menyebut agama sebagai amr, urusan atau perkara? Kenapa tidak bilang fi dinina hadza? Subhanallah, kejelian Akhi Galih semakin tajam. Ini adalah balaghah retorika Nabi yang luar biasa. Kata amr, perintah atau instruksi, secara bahasa bermakna perintah atau instruksi. Jika Nabi bersabda, dalam agama kami, mungkin orang berpikir agama itu hanya sekedar keyakinan kultural. Tapi dengan kata amruna, perintah atau urusan kami, Nabi menegaskan otoritas. Bahwa Islam ini adalah wilayah komando. Pemilik otoritasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini prajurit, kita ini hamba. Hamba itu menerima instruksi, bukan membuat instruksi. Jadi frasa ini mengajarkan adab. Seakan Nabi berkata, ini wilayah kekuasaan wahyu. Jangan lancang masuk dan mengacak-acak tatanan yang sudah kami bangun. Ya Allah, jangan lancang. Itu menohok sekali. Jadi intinya adalah kesadaran posisi kita sebagai hamba ya Ustadz. Tepat sekali. Lalu Ustadz, di ujung hadis ada kata roddun, artinya tertolak. Kenapa menggunakan kata benda atau isim, bukan kata kerja pasif seperti mardudun, tertolak? Disinilah letak kedalaman ilmu nahwu dan soraf. Kata roddun aslinya adalah masdar, kata dasar atau sumber yang bermakna penolakan atau pengembalian.
Namun dalam kalimat ini, ia berfungsi sebagai sifat atau predikat, khabar. Para ulama bahasa menjelaskan, penggunaan masdar untuk menyebut objek memiliki makna mubalaghah, penyangatan. Jika Nabi bersabda, fahuwa mardudun, maka ia ditolak, itu artinya amal itu sekedar tidak diterima, selesai. Tapi ketika Nabi bersabda, fahuwa raddun, maka ia adalah penolakan itu sendiri. Ini menyiratkan bahwa amal tersebut tidak hanya ditolak, tapi memantul balik ke wajah pelakunya. Bayangkan akhi Galih melempar bola karet dengan keras ke tembok. Bola itu akan memantul balik, rod, dan bisa mengenai wajah kita sendiri. Amal yang tidak ada tuntunannya bukan hanya sia-sia, tapi ia kembali menjadi beban dan fitnah bagi pelakunya. Masya Allah. Analogi memantul kembali ke wajah itu sangat visual dan mengerikan, Ustadz. Jadi lelahnya dapat, tapi hasilnya malah memukul balik. Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan ada riwayat kedua dari Imam Muslim. Man amila amalan, siapa yang mengerjakan suatu amalan. Apa bedanya dengan riwayat pertama, man ahdasa, siapa yang membuat baru? Ini poin yang sangat krusial yang sering luput dari pembahasan. Imam An-Nawawi rahimahullah sengaja menggabungkan pemahaman dua riwayat ini. Riwayat pertama, man ahdasa, siapa yang membuat baru, itu peringatan bagi inisiator atau pencipta inovasi yang menyimpang, sang arsitek kesesatan. Riwayat kedua, man amila, siapa yang mengamalkan, itu peringatan bagi follower atau pengikut. Seringkali orang berkata, loh, saya kan cuma ikut-ikutan ustadz itu, saya cuma ikut tradisi kampung saya. Maka riwayat kedua menjawab, meskipun Anda bukan penciptanya, jika Anda mengamalkan, amilah, sesuatu yang laisa alaihi amruna, tidak ada di atasnya perintah kami, maka statusnya sama, raddun, tertolak. Frasa laisa alaihi amruna, tidak ada di atasnya perintah kami, itu menarik. Kata ala, di atas, menunjukkan sifat payung hukum. Bayangkan sebuah dokumen legal. Jika tidak ada stempel atau tanda tangan pejabat di atasnya, ala, maka dokumen itu palsu. Amal ibadah kita butuh stempel dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu, ia ilegal di mahkamah akhirat. Dokumen ilegal? Wah, ini semakin jelas. Jadi Islam sangat mementingkan sertifikasi otentik dari Nabi ya. Ustadz, tapi muncul pertanyaan di benak saya dan mungkin teman-teman. Apakah ini berarti Islam itu kaku, tidak boleh ada kreativitas? Bagaimana dengan para ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru atau metode dakwah zaman sekarang seperti podcast ini? Bukankah ini juga baru? Pertanyaan cerdas, dan ini sering menjadi syubhat atau kerancuan. Disinilah kita butuh fiqhul hadis, pemahaman hadis yang benar dari para ulama ahlu sunnah, seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kita harus membedakan dua wilayah, al-ibadat, ibadah murni, dan al-wasail, sarana. Larangan ahdasa, mengada-adakan, itu berlaku mutlak pada wilayah tujuan ibadah dan ritual murni. Contoh, sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau ada yang merasa saking semangatnya, dia ingin kreatif menambah jadi 3 rakaat karena merasa kurang khusyuk. Inilah yang disebut bid'ah. Ini raddun. Kenapa? Karena dia menganggap syariat Allah kurang sempurna sehingga butuh tambahan dari dia. Adapun podcast ini, mikrofon ini, mobil, pesawat untuk haji, ini masuk wilayah wasail, sarana atau maslahah mursalah. Tujuannya dakwah yang diperintahkan, caranya menggunakan teknologi yang dimubahkan. Selama cara tidak dianggap sebagai ritual suci yang baku, maka itu bukan bid'ah. Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah itu sebagai jalan dalam agama yang direkayasa, mukhtara'ah, yang menandingi syariat, dengan tujuan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Kata kuncinya, menandingi syariat. Kalau kita bikin podcast, kita tidak sedang menandingi syariat sholat atau puasa. Tapi kalau kita bikin tata cara dzikir baru dengan gerakan tertentu, hitungan tertentu, yang diyakini punya fadilah khusus tanpa dalil, nah itu dia sedang membuat syariat tandingan. Sangat clear, Ustadz. Jadi intinya, jangan menganggap syariat Allah itu bahan mentah yang perlu kita masak ulang. Syariat itu sudah hidangan matang yang sempurna. Masya Allah, analogi hidangan matang itu tepat sekali, Akhi Galih. Ada sebuah kisah menarik di zaman Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Ada 3 orang sahabat datang ke rumah istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah diberitahu, mereka merasa ibadah Nabi itu sedikit bagi ukuran mereka. Mereka berpikir, Nabi kan sudah diampuni dosanya, wajar ibadahnya santai. Kita kan banyak dosa. Lihat logikanya. Mereka merasa butuh lebih. Orang pertama berkata, aku akan sholat malam selamanya tanpa tidur. Orang kedua berkata, aku akan puasa setiap hari tanpa berbuka. Orang ketiga berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Secara niat, mereka luar biasa, ingin mendekat kepada Allah. Tapi caranya, mereka membuat standar baru yang melampaui sunnah. Apa respon Nabi? Apakah Nabi memuji, wah kalian kreatif sekali, kalian semangat sekali? Tidak. Nabi SAW marah. Beliau bersabda, demi Allah, akulah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku tidur. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku atau caraku, maka dia bukan dari golonganku. Lihatlah kata raghiba'an. Artinya berpaling karena merasa kurang. Merasa cara Nabi itu level rendah, dan dia ingin level expert versi dia sendiri. Inilah inti dari larangan ahdasa, penyakit hati yang merasa dirinya bisa lebih baik daripada tuntunan Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Merinding saya, Ustaz. Ternyata akar dari bidah itu bukan sekedar melakukan hal baru, tapi ada kesombongan tersembunyi merasa bisa lebih suci dari Nabi. Betul sekali. Itu poin psikologis dan spiritual yang paling dalam. Ustadz, kita hidup di zaman modern. Customization adalah raja. Kita pesan kopi saja bisa custom. Gulanya dikit, esnya banyak, tambah topping. Kita terbiasa mengatur segala sesuatu sesuai selera kita. Bagaimana kita melawan mentalitas custom Islam ini agar tidak terjatuh pada ancaman hadis ini? Akhi Galih, ini tantangan terbesar generasi milenial dan Gen Z. Mentalitas gue banget. Agama dianggap seperti prasmanan atau playlist Spotify. Ambil yang enak, buang yang tidak cocok, tambah yang asik. Maka obatnya adalah kembali memahami makna kata Islam itu sendiri. Islam berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Posisi kita adalah mustaslim, yang menyerah. Orang yang menyerah tidak punya hak menawar. Jika kita masih sibuk mengcustom syariat agar sesuai dengan nafsu kita, atau menambah-nambah ritual agar terasa lebih afdol menurut perasaan kita, maka kita belum berserah diri sepenuhnya. Kita masih menjadi desainer, bukan hamba. Aplikasi hadis ini di zaman sekarang adalah cukupkan diri dengan yang otentik. Di tengah banjir informasi dan tren spiritualitas, kembalilah ke factory reset. Kembalilah ke original settings dari Nabi. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, pernah berkata dengan kalimat emas, "Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan pernah menjadi baik generasi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat generasi Abu Bakar, Umar, dan sahabat lain menjadi generasi terbaik? Apakah mereka punya ritual aneh-aneh? Tidak. Mereka hanya berpegang teguh pada apa yang diajarkan Nabi, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Sederhana, tapi deep. Kita hari ini butuh kesederhanaan itu. Sholatlah sebagaimana Nabi sholat, itu sudah cukup berat kalau mau dikerjakan dengan khusyuk. Tak perlu bikin model sholat baru. Zikirlah dengan lafaz yang diajarkan Nabi, itu sudah mengandung mukjizat. Tak perlu merangkai mantra-mantra baru. Cukupkan diri dengan yang otentik. Pesan yang sangat menenangkan di tengah hiruk-pikuk ini. Ustadz, sebagai penutup sesi bedah bahasa dan makna kita malam ini, apa sintesis akhir atau oleh-oleh yang bisa kami bawa pulang dari hadis kelima ini? Akhi Dalih dan sahabat kamar renungan. Hadis ini mengajarkan kita tentang kepuasan atau qanaah terhadap syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Jika sudah sempurna, berarti tidak butuh tambahan atau tambal sulam. Barang siapa yang menambah,
berarti dia menuduh agama ini belum sempurna. Barang siapa yang mengurangi, berarti dia berkhianat. Maka jadilah hamba yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Cintai sunnah Nabi dengan cara menjaganya dari kontaminasi. Seperti kita mencintai air minum yang jernih. Kalau kita cinta air itu, kita tidak akan membiarkan setetes pun limbah masuk ke dalamnya, meskipun limbah itu berwarna-warni menarik. Kita jaga kemurniannya, agar ia tetap menjadi obat dan penyejuk dahaga. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk muhdatsat dan mematikan kita di atas sunnah nabinya yang mulia. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala millatih. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatkanlah kami di atas ajarannya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Ustadz Abdurrahman, penjelasan yang mengubah ketakutan menjadi kecintaan untuk menjaga kemurnian. Sahabat Kamar Renungan, ternyata menolak bid'ah bukan berarti membenci kreativitas, tapi wujud cinta tertinggi pada sang pembuat syariat agar agama ini tetap orisinil hingga akhir zaman. Mari kita cek kembali amalan harian kita. Apakah sudah ada stempel dari Rasulullah atau hanya stempel perasaan kita saja? Saya Galih B. Saputra dan guru kita Ustadz Abdurrahman pamit undur diri dari Kamar Renungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi penjelajah makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.